10 pemain AC Milan bantai Lecce. Selamat datang di Pojok Rossoneri. Dalam laga lanjutan Serie A 2024-2025, AC Milan menunjukkan kelasnya saat menjamu Lecce di San Siro. Meski hanya bermain dengan 10 orang di akhir babak kedua, pasukan Paulo Fonseca sukses membantai Lecce dengan skor telak 3-0. Pertandingan yang digelar Sabtu, 28 September 2024 dini hari waktu Indonesia bagian Barat ini, benar-benar menjadi panggung dominasi Rossoneri. Sejak peluit awal berbunyi, Milan langsung mengambil inisiatif serangan. Berkali-kali, peluang yang mereka ciptakan hampir berbuah gol. Namun, gol yang ditunggu-tunggu akhirnya datang di menit ke-38. Berawal dari umpan matang Theo Hernandez, Alvaro Morata dengan sundulan mautnya sukses membawa Milan unggul 1-0. Tidak butuh waktu lama bagi Milan untuk menggandakan keunggulan. Hanya berselang 2 menit, giliran Theo Hernandez yang mencatatkan namanya di papan skor, menjadikan skor 2-0 di menit ke-41. Rossoneri makin percaya diri. Serangan demi serangan terus dilancarkan dan hanya berselang 2 menit. Christian Pulisic menyempurnakan dominasi Milan dengan gol ketiga di menit ke-43. Skor 3-0 untuk keunggulan AC Milan bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Milan di bawah asuhan Paulo Fonseca semakin solid dan tajam, meski harus menyelesaikan laga dengan 10 pemain. Dominasi Milan di Serie A semakin terlihat, dan kemenangan ini menjaga asa mereka dalam perburuan gelar. Emerson Royal dan Davide Calabria, persaingan di sektor bek kanan AC Milan. Pada pertandingan melawan Lecce, Emerson Royal menegaskan peran pentingnya di lini belakang AC Milan. Pemain asal Brasil ini tampil luar biasa di babak pertama, memenangkan 10 dari 14 duel yang dihadapinya. Dalam fase krusial ketika Lecce mencoba mengambil alih permainan dengan serangan cepat dan tekanan tinggi, Emerson menjadi salah satu kunci yang menjaga stabilitas pertahanan Rossoneri. Keberaniannya dalam duel-duel 1 lawan 1 dan kemampuannya membaca permainan membantu AC Milan bertahan dalam situasi yang penuh tekanan. Namun, seperti banyak pemain lain, Emerson juga memperlihatkan sisi lain dalam permainannya. Ketika babak kedua dimulai, performanya terlihat menurun, terutama dalam hal kontribusi ofensif. Kelemahan Emerson di sisi penyerangan menjadi jelas, di mana ia tidak bisa memberikan dorongan yang signifikan untuk menyerang di sayap kanan. Meski demikian, secara keseluruhan, performanya di lini pertahanan masih tetap solid, menunjukkan bahwa ia bisa menjadi pilihan penting bagi pelatih Paulo Fonseca dalam skema yang lebih defensif. Di sisi lain, situasi Davide Calabria di AC Milan mulai menjadi tanda tanya besar. Hingga saat ini, belum ada kontak nyata antara manajemen klub dan Calabria terkait perpanjangan kontrak. Ini menimbulkan spekulasi bahwa masa depan kapten Milan tersebut berada di ujung tanduk. Kontrak Calabria akan berakhir pada akhir musim ini, dan dengan tidak adanya pembicaraan formal mengenai perpanjangan, banyak yang mulai mempertanyakan apakah AC Milan bersiap untuk berpisah dengan pemain yang telah lama menjadi bagian integral dari tim ini. Calabria, yang merupakan produk Akademi AC Milan dan salah satu pemain yang paling setia di klub, menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kehadiran Emerson Royal di skuad semakin menambah tekanan pada Calabria, terutama jika Emerson berhasil terus menunjukkan peningkatan performa dan mampu mengatasi kelemahan dalam aspek penyerangan.
Bagi Milanisti, situasi ini sangat menarik untuk diikuti. Apakah AC Milan akan tetap mempertahankan Calabria, pemain yang telah menjadi simbol kesetiaan dan dedikasi di klub? Atau, apakah kedatangan Emerson Royal akan menandai akhir dari era Calabria sebagai pilihan utama di posisi bek kanan? Dengan kontrak Calabria yang akan habis, keputusan ini perlu segera diambil. Jika tidak, AC Milan bisa kehilangan salah satu pemain yang paling berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir tanpa mendapatkan keuntungan finansial dari transfernya. Tammy Abraham dan Morata jadi duet sehidup semati Milan. Rossoneri, kita kembali lagi dengan berita besar dari lapangan. Kali ini, kemenangan dalam Derby della Madonnina menjadi sorotan utama, dan dua nama yang mencuri perhatian adalah Tammy Abraham dan Alvaro Morata. Fabio Capello bahkan menyebut mereka sebagai duet sehidup semati Milan. Sejak awal musim, AC Milan memang menghadapi banyak kritik, terutama karena performa yang dianggap kurang maksimal. Selain laga melawan Venezia dan Liverpool, Rossoneri tampak kesulitan menemukan ritme permainan terbaiknya. Sorotan tajam mengarah ke berbagai aspek, mulai dari manajemen hingga performa pemain. Tapi, dalam pertandingan Derby della Madonnina melawan Inter Milan, segala keraguan itu tampak sirna. Kemenangan penting ini membawa angin segar bagi Milan. Pelatih Paulo Fonseca, yang sempat diragukan, kini berhasil memberikan secercah harapan untuk Rossoneri. Kemenangan ini menjadi momentum besar untuk memperbaiki diri setelah hasil-hasil yang kurang memuaskan di awal musim. Fabio Capello, legenda sepak bola Italia, ikut angkat bicara soal kemenangan ini. Dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Capello mengungkapkan optimisme barunya terhadap AC Milan. Menurutnya, kemenangan melawan Inter bisa menjadi pemacu semangat bagi Milan setelah tantangan berat di beberapa pekan pertama. Capello berkata, mereka menunjukkan performa luar biasa secara taktis dan terlihat lebih dominan daripada Inter. Ia juga memuji pelatih asal Portugal, Paulo Fonseca, yang dinilainya pantas mendapat kredit atas hasil ini. Dan tentu saja, salah satu highlight dari pertandingan ini adalah duet Tammy Abraham dan Alvaro Morata di lini serang. Capello menilai bahwa mereka adalah lebih dari sekadar penyerang tengah. Saya sangat menyukai Abraham dan Morata, ujarnya. Mereka tahu bagaimana bergerak untuk tim, menciptakan ruang, menekan, dan berkorban demi kesuksesan bersama. Capello bahkan menambahkan pernyataan yang sangat menarik. Menurut saya akan mengukuhkan Abraham dan Morata sebagai pasangan seumur hidup di masa depan. Tentu ini bukan pujian sembarangan, apalagi datang dari Capello, yang terkenal kritis dalam menilai pemain. Abraham dan Morata tak hanya mencetak gol, tapi kontribusi mereka dalam menciptakan ruang dan memberikan tekanan di lini depan menjadi kunci kemenangan Milan. Jadi, Milanisti, dengan performa gemilang dari duet Abraham dan Morata ini, sepertinya kita bisa mulai bermimpi lebih besar musim ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah duet ini benar-benar bisa menjadi penentu kesuksesan Milan ke depannya? Tulis komentar kalian di bawah.
Milan sedang pede, tapi atmosfer positif sedang menyelimuti AC Milan setelah kemenangan manis dalam Derby della Madonnina melawan Inter Milan pada Minggu, 23 September 2024. Kemenangan 2-1 ini menjadi suntikan besar bagi skuad Rossoneri, terutama setelah awal musim yang kurang memuaskan. Sebelum kemenangan di Derby, Milan hanya mampu meraih 1 kemenangan dalam 5 pertandingan awal Serie A. Satu-satunya kemenangan tersebut diraih melawan Venezia, sementara mereka harus puas bermain imbang melawan Torino dan Lazio, serta kalah dari Parma. Di Liga Champions, performa Rafael Leao dan kawan-kawan juga belum maksimal setelah dibungkam oleh Liverpool di San Siro. Namun, kemenangan atas Inter Milan menjadi titik balik. Meski demikian, pelatih Milan, Paulo Fonseca, mengingatkan bahwa euforia kemenangan itu tak boleh membuat tim terlena. Fonseca menegaskan bahwa hasil melawan Lecce pada Sabtu, 28 September 2024, bisa saja langsung mengubah atmosfer yang ada saat ini. Kemenangan dalam derby membawa kepercayaan diri, atmosfernya memang berbeda. Tapi saya selalu mencoba untuk tetap seimbang, ujar Fonseca dalam sebuah wawancara yang dikutip oleh Football Italia. Satu laga bisa mengubah segalanya, itu memberi dorongan kepada para pemain. Tapi pada akhirnya, itu cuma satu laga. Jika kami tidak menang melawan Lecce, orang-orang mungkin akan mulai bicara soal degradasi. Fonseca juga mengingatkan pentingnya fokus pada pertandingan berikutnya. Kita harus melupakan derby. Sekarang yang terpenting adalah laga berikutnya, dan atmosfer positif ini harus dikelola dengan bijak. Derby sudah berlalu, dan sekarang itu tidak lagi relevan, tambah Fonseca.